Baru beli Forerunner 970 tapi bingung fungsi tombol-tombolnya buat apa aja. Santai, gue bakal kasih tahu lu tombol-tombolnya ini buat apa aja sama fungsi widget-widgetnya itu untuk apa aja. Biar setelah lu nonton video ini, lu bisa tahu nih dan bisa maksimalin caranya pakai 970 ini tanpa baca buku manual yang emang banyak banget. Oke, pertama-tama kita kenalin dulu function buttonnya buat apa aja. Di Forerunner 970 ini dia tuh ada 5 tombol function. Nah, 2 di sisi kanan, nah 3 di sisi kirinya nih. Nah, terus juga kalau misalnya kalian gak mau pakai tombol, kalian juga bisa pakai layar sentuhnya, touchscreen-nya untuk buat navigasi. Nah, untuk yang pertama itu ada di kanan atas. Ini ada tulisannya start and stop. Nah, yang sebelah sini dia ada itu fungsinya untuk tombol konfirmasi atau tombol oke atau bahkan kayak mulai bahkan menghentikan aktivitas olahraga kalian. Kita langsung contohin aja. Nah, biasanya ini fungsinya buat ini, buat kayak ke menu aktivitas. Terus kalau mau lari, kita pencet lagi ke startnya nih. Habis itu baru mulai. Nah, kalau mau stopnya, tinggal dipencet lagi. Sudah. Gitu. Nah, lanjut untuk fungsi yang ada di kanan bawah nih, tombol di kanan bawah di sini ada back sama lap tulisannya. Itu fungsinya untuk kembali atau keluar ya, atau escape gitu. Misal tadi, nah ini di mode tadi lari, ini di modenya olahraga atau aktivitas. Nih kalau kita pencet lagi dia baru ke menu utama. Jadi emang fungsinya untuk ngeback gitu. Nah, terus juga kalau misalnya kita lagi posisinya lagi lari, misalnya kita langsung contohin aja. Nih misalnya kita posisinya lagi lari. Kalau misalnya kita pencet ini, dia itu karena ada tulisannya back sama lap, ini untuk nge-lap ya. Nah, ini untuk lap 1, kalau misalnya kita mau custom gitu, terus untuk itunya langsung lap 2 kayak gitu. Nah, bisa langsung kita discard. Nah, kalau tadi udah bagian kanan yang start sama yang back, nah sekarang kita bakal bahas yang sisi sebelah kirinya nih. Dia ada 3 tombol, ada light, ada up, sama ada down. Nah, kayak gitu. Nah, pertama kita untuk yang light dulu deh. Nah, sebenarnya singkatnya ini adalah lampu layar ataupun kayak ya buat aktifin aja nih, buat aktifin layarnya kayak gitu. Terus ini buat dinyalain. Nah, terus juga kalau misalnya buat tahan lama, kalau misalnya kalian tekan lama, itu dia bakal ke menu kontrol atau akses cepat ke kayak misalnya ke center, kunci perangkat gitu-gitu nih, ada focus mode, ada power off, assistance, phone connected, sync, do not disturb, terus juga find my phone, clocks, wallet, dan buat kuncinya juga bisa kayak gitu. Jadi buat ngaktifin device-nya sama buat ke kontrol cepat ataupun ke widget cepatnya kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya center dia tuh pakai tombol yang sama nih, pakai tombol yang tulisannya light atau di kiri sebelah atas. Nah, kita cukup tekan 2 kali. Nih, kita tekan 2 kali aja, tok tok. Nah, habis itu dia akan nyala si senternya. Nah, untuk matiinnya juga sama. Nah, gitu ditekan 2 kali kayak gitu. Nah, untuk ngatur kecahayaannya habis itu kita langsung kayak gini aja. Nah, ini juga bisa cahaya merah. Kayak gitu. Jadi kita bisa atur kecerahannya. Nah, untuk matiinnya ya pencet lagi 2 kali untuk si senternya. Nah, lanjut nih untuk yang tengah sama yang bawah. Tulisannya udah jelas ini up dan ini down. Jadi emang untuk buat naik turunin widgetnya ya. Kayak navigasi atas dan bawah antara si widgetnya ini. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian tangannya keringetan basah atau pas lagi olahraga, terus kalian males untuk nge-scroll pakai touchscreen, kalian bisa pakai si tombol aja. Oke, selanjutnya ini gue mau kasih tahu cara ganti si watch face-nya. Nah, untuk watch face-nya sendiri kita tombol pengaturan yaitu ada di yang up ini, tapi kita tahan lama. Nah, gue contohin lagi. Ini kan tombol up nih biasanya buat kayak naikin, turunin. Nah, ini kalau kita tahan lama ini dia akan langsung ke pengaturan. Nah, langsung di atas ini ada watch face, kalian pilih aja. Nah, kita bisa langsung pilih nih watch face-nya.
yang tersedia di sini misalnya. Nah, misalnya add new. Nah, ini watch face yang emang udah stok tersimpan di device-nya Garmin kayak gitu. Nah, kalau untuk ulang lagi. Nah, kalau misalnya yang lain-lainnya kayak misalnya kayak gini, itu dia tersedia di aplikasi Garmin Connect IQ-nya nih. Jadi kalian harus download dari situ. Gue contohin yang stoknya dulu ya. Nah, kita add-nya dulu. Bentar. Misalnya gue mau ganti yang, salah lagi. Kenapa ini mati? Add new. Nah, misalnya gue mau ganti watch face yang 570 nih. Habis itu udah tersedia, ini ada apply, ada data. Nah, kalau misalnya kita pilih data, dia akan, nah ini kayak, nih di atas nih baterai, nih untuk ininya ada mau pakai baterai atau mau weekly running, bisa kita ganti-ganti. Misalnya gue mau ganti widget baterainya nih. Nah, kita pencet aja yang si start. Nanti kalau kita scroll lagi ke bawah, dia akan ngeganti tuh. Mau alarm, mau altitude, mau barometric pressure, terus juga baterai lagi kayak gitu. Kita tetap pilih baterai. Nah, selanjutnya misalnya nih yang di sini nih untuk weekly runningnya kita klik dulu. Nah, kalau kita mau ganti, ya udah nih, ada ikut load, ada alarm, ada altitude. Nah, datanya itu bisa ganti-ganti kayak gitu. Terus juga nih bawahnya juga bisa kita ganti, ini VO2 max-nya bisa mungkin langkah gitu-gitu dengan cara yang sama. Kalau kalian bosen sama watch face yang stok dari si Garmin-nya, kalian juga bisa pilih macam-macam watch face yang tersedia di aplikasi Connect IQ. Nah, kita langsung buka aja aplikasinya. Nah, ketika langsung dibuka dia tampilannya kayak gini. Sebenarnya ini udah banyak ya kayak top paid watch face, terus juga ada apps gitu-gitu. Nah, kita cari si watch face-nya dulu aja. Nah, kalian bisa ke menu search, habis itu kalian ke watch faces. Nah, di sini banyak nih. Ada yang gratis, ada yang bayar. Kita coba cari yang gratis, misalnya. Kita cari yang gratis, misalnya ini bayar semua ya, rata-rata ya. Nih, Black Grid, kita coba install. Ini kita allow dulu. Nah, ntar dia akan installing, terus kita tungguin aja. Nah, habis itu kita set. Nah, ini dia akan kayak congratulations installing to your watch face. Nah, dia langsung muncul nih. Got it. Nah, dia akan langsung muncul di jamnya kayak gimana. Gitu. Terus kalau misalnya kalian mencet setting, ini dia kayak bisa ngatur-ngatur di sini juga ya, kayak misalnya top fieldnya dia pakai apa. Ini topmost fieldnya. Ini kalau misalnya ini kan battery, kalau misalnya custom text bisa, terus battery in days, notification dia bisa juga kayak gitu. Jadi bisa diganti-ganti dari si Garmin Connect IQ-nya kayak gitu. Oke, selanjutnya gue mau bahas soal widgetnya. Nah, untuk widget Glances-nya ini kalian bisa menyesuaikan urutan, menghapus atau nambah si widgetnya. Nah, kalian bisa kayak gesek aja ke bawah atau kalian bisa pencet tombol yang di kiri bawah atau yang tulisannya down. Kayak gini, ataupun kayak kalian bisa tinggal langsung gesek ke bawah gini aja ya. Nah, kan 970 ini emang nge-lag. Nah, tinggal geser ke bawah, nanti dia akan kelihatan widget-widgetnya apa aja, dari notifikasi, HRV, recovery, terus ada musik juga, terus juga ada heart rate, ada step juga kayak gitu. Nah, untuk cara nambahinnya atau ininya kayak gimana sih, nambahin atau ngurutinnya? Nah, kalian bisa ke yang paling bawah, habis itu kalian bisa pencet edit ini. Nah, ini kan ada banyak juga nih. Nah, kalian bisa kayak pencet ini,
Terus kalian bisa nih digeser ke atas untuk posisinya kayak gimana. Mungkin kalian nggak mau scroll terlalu jauh untuk temperature, ya udah kalian taruh sini. Atau misalnya kalian mau ngutamain sleep score-nya nih. Nah, kalian bisa pindahin ke bagian atas supaya kalian nggak terlalu scrollnya jauh ke bawah. Kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk nambahin widgetnya, kalian bisa pencet add. Nah, kalian bisa nih foldering, misalnya foldering untuk tidur. Ya udah, misalnya kalian folder, misalnya untuk tidur berarti kalian ini sleep score, terus kayak buat misalnya nih sleep coach kayak gitu. Nah, itu kalian bisa habis itu kalian bisa langsung done aja. Nah, dia akan ke foldering. Misalnya custom name kita tinggal aja misalnya J I G gitu aja lah ya. Biar cepet. Di situ udah select iconnya mau apa nih. Nah, kalian bisa misalnya ini deh iconnya. Nah, nanti di dalam kalau udah itu tersedia, nanti dia akan tersedia ke foldering gitu. Nah, isinya ya sleep score sama sleep coach yang tadi udah kita pilih. Nah, namanya smartwatch atau smartwatch pasti kalian pengen dong jamnya itu ada always on display-nya atau nggak bisa mati lah kasarnya seperti itu. Nah, cara ngaturnya gimana? Cara ngaturnya adalah kalian pencet tombol up ini yang tahan yang lama. Habis itu dia akan masuk ke pengaturan. Kalian scroll ke bawah. Nah, kalian ada watch settings, kalian pencet aja. Nanti kalian pilih yang display and brightness-nya. Nah, habis itu kalau misalnya kalian mau always on display-nya off, kalian tinggal offin aja. Kalau ya on ya mau tinggal di onin aja kayak gitu. Nah, dengan catatan kalau pakai always on display pasti baterainya akan lebih cepat habis daripada nggak pakai. Nah, terus juga kalian bisa text size-nya kalian bisa adjust. Kalau gue sih cukup kayak gini aja ya. Jadi ya udah. Habis itu bisa juga ada buat redshift. Nah, redshift ini dia itu kayak ngubah semua tampilan jadi warna merah buat malam hari supaya lebih nyaman buat mata kita kayak gitu. Nih, kita langsung aktifin aja. Ini kan colornya red. Kita ke on. Nah, dia akan merah semua langsung. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian matanya sensitif sama cahaya, kalian bisa pakai mode ini. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kalau misalnya kalian mau lihat HRV kalian itu atau heart rate variability-nya itu kayak gimana. Nah, kalian bisa tinggal scroll ke bawah aja. Dia nanti ada HRV status. Kalian bisa pencet atau kalian bisa pencet si start ini. Atau kalian bisa sentuh aja. Nah, dia ini mengukur variabilitas waktu antara detak jantung Anda selama tidur. Nah, Forerunner 970 ini ngelacak nilai HRV sepanjang malam untuk ngasih kita rata-rata sederhananya. Nah, terus juga dia butuh sekitar ya 19 hari lah. 19 hari untuk atau 19 malam atau 19 kali tidur untuk ngebangun data dasar atau norma-norma yang kita supaya bisa ditampilin di sininya nih di datanya kayak gitu. Ini kita bisa lihat sendiri. Ini ada average HRV-nya, ini 73 ms balance. Terus juga ini last night-nya ini yang semalam ini ada di 65 millisecond. Terus juga average-nya 7 hari dia ada ininya. Karena ini hari Selasa jadi dia masih masih di Selasa doang di Tuesday kayak gitu. Nah, terus ini baseline-nya kita bisa lihat sendiri kayak gitu. Nah, untuk status balance sendiri yang tadi gue tunjukin, nah ini status balance sendiri itu artinya nilai kita ada di dalam kisaran normal lah kayak gitu. Di hijau ini dia itu normal. Nah, terus secara umum nilai HRV yang lebih rendah itu HRV yang lebih rendah itu berarti kita itu kayak mungkin lebih lelah atau mungkin lagi sakit kayak gitu. Jadi sementara nilai yang lebih tinggi itu tuh menunjukkan pemulihan yang lebih baik. Nah, namun itu dapat bervariasi di setiap individu ya. Jadi kalau misalnya dia ke oranye yang sebelah sini itu tandanya berarti kita lagi dalam kondisi yang emang performanya tuh lebih tinggi. Nah, kalau misalnya dia emang lebih rendah di bagian sini dan bahkan merah itu mungkin kita lagi lelah ataupun lagi sakit kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian penasaran sama training readiness gimana liatnya, nah untuk training readiness sendiri kalian bisa scroll down ke bawah kayak tadi di widget. Nah, kalian tinggal cari aja training readiness.
Nah, untuk training readiness ini kita bisa lihat, nah training readiness gua ini ada di 98 atau prime. Jadi atau prime, sorry. Jadi ini emang ready to action. Jadi gua disarankan udah siap nih untuk berolahraga atau untuk lari atau untuk nge-gym dan lain-lain lah gitu. Untuk beraktivitas ini gua udah siap banget gitu. Nah, untuk faktornya sendiri, ini dia ada beberapa faktor-faktor. Yang pertama ada tidur. Nah, untuk tidurnya sendiri kita bisa lihat, jadi dia akan ngitung. Nah, semalam gue tidur ada di 8 jam 48 menit. Kualitasnya bagus, good gitu. Terus juga ini ada datanya kayak deep, REM, light, sama awake-nya. Kayak gitu, ini kita bisa lihat aja. Nah, sleep stage-nya, sleep score-nya, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, data selanjutnya yaitu ada recovery time. Nah, waktu recovery time atau waktu pemulihan, ini dia bisa kasih lihat recovery kita berapa lama. Nah, biasanya kalau kalian habis olahraga atau habis kelelahan atau kurang tidur, biasanya dia akan kayak misalnya recovery-nya berapa jam, kayak mungkin 24 jam atau 10 jam, kayak gitu. Dia akan ngasih tahu, kayak gitu. Nah, your body is fully recovered gitu. Selanjutnya ada di HRV status. Tadi kita udah lihat HRV status. Nah, HRV status juga ini salah satu yang jadi faktor untuk si training readiness itu sendiri. Nah, kita bisa lihat langsung, kita klik aja. Nah, ini sama ya kayak tadi menu HRV-nya ya. Jadi gua ada di balance, ada di 73. Nah, ini juga last night-nya sama, datanya sama HRV yang tadi kita udah lihat. Karena itu adalah salah satu faktor penting untuk si training readiness itu sendiri. Nah, ini penjelasan untuk acute loss sendiri, itu ini adalah total beban latihan kita selama 7 hari terakhir. Nah, kalau misalnya beban kita tuh ada di tunnel hijau, nah di sebelah sini nih, kita bisa atau enggak, kita lihat aja nih. Ini ada di tunnel hijau, itu tandanya kita tuh statusnya optimal, rasio bebannya membandingkan beban minggu ini dengan rata-rata 4 minggu terakhir, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita ngomongin soal data screen nih. Untuk ngatur layar data atau data screen itu sebenarnya kalau kalian bingung data screen itu apa, data screen itu biasanya kayak kalau kalian lari, mungkin kalau kalian familiar sama si Garmin itu kan biasanya ada map di layar pertama. Kalau kalian turunin lagi itu biasanya ada data-data kayak heart rate, ada pace, ada jarak gitu-gitu dan waktu. Nah, habis itu ke bawah lagi entah misalnya ada jam, ada apa. Nah, gimana sih cara ngaturnya? Nah, pertama-tama kita kalau dari menu ini ya, menu pertama banget, home screen-nya itu kalian pencet start aja. Nah, ini kan ada menu aktivitas. Nah, aktivitas apa aja bisa ya, kalian pilih aja untuk run. Nah, kita langsung geser ke bawah. Nih, slot ke bawah. Ada run setting. Nah, untuk run setting kalian pencet aja. Nah, ini kan langsung ada data screen. Kita pencet aja. Kayak gitu. Kita mau misalnya layer pertama nggak mau apa namanya? Nggak mau map gitu, maunya ini aja. Habis itu kita layouting. Nah, sorry, bukan ini, bukan layout, reorder. Nah, kita bisa nih mapnya mau di layer keberapa nih, mau layer kedua, layer ketiga. Nah, kita bisa kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau layoutnya kayak gimana, untuk layoutnya sendiri misalnya gua mau di mapnya ini ada ini deh, sekaligus ada pace-nya juga kayak gitu, atau enggak kayak misalnya ada pace sama distance, kalian bisa masukin juga. Terus juga kalian bisa masukin di sini ada map, di sini ada elevasi, pace sama distance-nya juga. Kalian bisa pilih seperti kalian kayak gitu. Nih bahkan ini lengkap, ada kayak total calorie, ada pace, distance, elevation, timer, sama TOD-nya kayak gitu. Nah, cuman ini gua mau nggak mau gitu, biasa aja data screen. Nah, terus kalau mau nambahin kayak gimana? Nah, untuk nambahin sendiri kita ke add new. Nah, kita mau masukin data apa nih? Running power kah? Virtual partner kah? Clock with sun kah? Kompas kah? Elevation, kalian bisa pilih sendiri. Nah, misalnya kalau gue mau running power deh. Nah, press up or down to change location gitu kan. Jadi kalian bisa taruh di mana nih? Misalnya gue mau di paling atas, ya udah gue tinggal paling atas. Gitu. Jadi nanti ketika lari ya running power duluan nih yang dimunculin. Kalau kalian scroll ke bawah baru. Habis itu kayak ini, terus habis itu bawahnya lagi map kayak gitu-gitu. Nah, untuk bagian sininya juga itu kita bisa ganti layoutnya. Nah, untuk layoutnya sendiri kita bisa kayak gini aja. Nah, bisa 3, misalnya timer, distance, sama pace.
terus ataupun kayak timer desain pace-nya tuh kayak gini layoutnya. Terus biasanya tuh standar Garmin tuh awalnya kayak gini ya, kayak timer, distance, pace, sama heart rate yang ada di bawah kayak gitu. Terus juga jadi layoutnya bisa kalian ganti-ganti. Nah bahkan ini ada kayak berapa data nih, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 kayak gitu. Nah ini bahkan ada 8. Nah kalau gua mau pilih yang misalnya yang ini deh, yang biar gampang dilihatnya, yang penting-penting aja gitu. Terus untuk data fields-nya kalian bisa atur sendiri nih, atasnya nih mau kayak gimana. Kalau ini kan layoutnya nih bentukannya. Nah untuk datanya nih kalian atasnya mau apa, mau time kah atau mau apa. Nah misalnya time-nya mau gue ganti, misalnya distance di atas atau enggak pace atau speed deh. Nih speednya gue taruh di atas. Nah and then distance-nya mau gue atur ke pace, misalnya gue tuker. Nah pace. Nah ininya baru gue tukar ke distance misalnya. Nah udah. Nah tapi ini gue nggak mau ubah, jadi ya udah gue tetap di sini aja kayak gitu. Nah dia akan langsung berubah di speed, pace, distance, sama heart rate kayak gitu. Nah itu untuk cara ngatur si data screen-nya kayak gimana. Nah kalau kalian mau mulai beraktivitas, entah itu lari, jalan, hiking, untuk sport mode-nya milihnya kayak gimana, kalian bisa klik start dan stop. Nah ini kalian tuh bisa lihat ada banyak banget. Nah jadi ini gue atur utama yang kayak gue suka aja, misalnya kayak run, hike, ataupun kayak hit kayak gitu. Nah kalian bisa di custom juga sesuai yang kalian mau, depannya itu mau apa kayak gitu. Ini kita pencet activities. Dan ini dia akan banyak nih, ada run, ada track run, terus ada treadmill, terus kalian tinggal scroll-scroll ke bawah juga ada banyak banget kayak road bike, bike indoor, pool swim, open water, bahkan triathlon juga ada. Nah terus juga ada hike juga, ada hit, ada trail run yang sekarang lagi rame, terus juga ada bike, walk gitu, bahkan kalau kalian mau jalan, cuman jalan doang. Tuh cardio, nah cardio ini ya kalau kalian, walaupun treadmill sebenarnya ada ya, kayak ya, ini treadmill sebenarnya ada ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian treadmill pakai cardio juga bisa sebenarnya kayak gitu kan, karena basicnya cardio juga. Nah, kalian bisa strength juga. Nah, bahkan kalian bisa kalau misalnya lagi pickleball, kalian bisa pakai itu. Nah, terus juga untuk more nih, jadi kayak ada running, kalian bisa ini kayak di apa ya? Di foldering gitulah. Terus juga ada cyclingnya juga nih, ada MTB, e-bike, EMTB kayak gitu-gitu. Nah, ada multisportnya, ada duathlon, ada break, ada full triathlon, terus juga ada swim run kayak gitu. Nah, ini untuk gymnya ada mobility, ada yoga, pilates, elliptical, terus juga ada stair stepper. Kalau kalian suka naik-naik tangga yang di gym itu, terus ada row indoor, terus juga ada walk indoor, terus ada climb, ada bouldering bahkan nih. Terus juga ada floor climb gitu, masih banyak lagi. Bahkan boxing, mixed martial arts, jump rope gitu masih ada. Nah untuk outdoornya sendiri dia ada racking, ada golf, ada mountaineering, ada bouldering juga. Sama ya kayak tadi, terus juga ada adventure race, terus ada fish, ada hunt, ada berburu juga, ada disc golf, terus juga ada horseback, expedition, archery, ada panahan, terus ada obstacle running, terus ada inline skate, terus ada sekitar winter sport juga nih. Ada banyak, kalian bisa lihat sendirilah kelamaan kalau gua sebutin satu-satu. Kayak gitu nih, kalian bisa lihat, gua akan kasih tunjuk. Terus ada team sport juga, ada basketball, ada baseball, ada softball. Nah, mungkin kalau di Indonesia kayak tenis atau padel kepake kali ya. Terus ada raket nih, ada tenis, ada padel, terus ada racquetball, ada squash juga. Nah, ada bahkan badminton juga. Nah, sekalian aja langsung cek kayak misalnya gue kan suka main badminton. Kita cek aja kalau untuk badminton sih data fieldnya kardio doang kah atau kayak ada semacam ngitung-hitungannya. Nah ini kalori gitu doang ya. Coba kita tes di discard dulu. Itu tadi kan cuman kayak cardio doang ya, kayak heart rate gitu doang. Nah kita coba badminton settings. Nah ini data screens-nya kita coba. Nah dia tuh cuman kayak heart rate, time, sama active calories-nya berapa. Kayak gitu. Nah kalau kita ini enrich, misalnya ini.
Oh ini harus pairing dulu kayak gitu. Oh jadi untuk si badmintonnya sendiri dia itu nggak ada yang kayak berapa kali kita smash power gitu ya, itu nggak ada ya. Nah biasanya untuk tenis itu ada, kita coba cek aja langsung di Racket Sport. Misalnya tenis, kita outdoor deh gitu. Kita coba langsung ke tenis settingnya. Kita data settings, terus itu dia ada heart rate, ada time, active caller sama time of day-nya. Kayak gitu. Terus kalau kita add new, nah di sini tuh ada zone, higher zone-nya, terus ada clock with status, clock with sun sama in reach. Jadi kayak harus pairing lagi. Jadi kalau di jamnya nggak langsung. Terus kalau padel nih, mungkin kalian yang sekarang lagi terpadel-padel, kita langsung lihat aja. Indoor lah ya, banyak kan padel indoor. Type-nya indoor, terus kita langsung paddle setting, data screens-nya aja. Nah untuk data screen sama aja ya, dia kayak active calories, terus juga ada heart rate. Jadi emang cuman buat apa ya, buat mantau heart rate kita kayak gitu. Nah ini ada custom data, ada clock with sun, in range gitu, sama ya kayak si tenis tadi barusan. Nah, gue udah pernah bahas nih Garmin Forerunner 570, adiknya dari 970. Kalau kalian penasaran, kalian bisa klik linknya ada di atas ataupun linknya ada di deskripsi di bawah. Nah, kalau kalian udah milih nih aktivitas yang kalian mau, misalnya kalau gue pengennya itu lari. Gimana caranya? Kita masuk ke lari dulu. Nah, sebenarnya ini sebelum mulai kita tuh harus tunggu si GPS-nya ini ke hijau dulu. Nah, cuman ini bakal lama karena gua lagi ada di dalam ruangan yang mana emang untuk dapetin sinyal GPS itu agak susah dibanding kalau di luar. Kayak gitu. Kalau misalnya di luar itu harusnya cepat, aman-aman aja. Nah, ini kalau kita scroll ke bawah dia ada suggestion, daily suggestion-nya. Ini gua harusnya hari ini itu gua tempo di pace 5 per kilometer. Kayak gitu. Nah, terus kalau kita training, nah ini kita trainingnya nih dia ada quick workout, target interval kayak gitu, terus juga ada workout library. Nah ini kalau kita pencet, nah ini ada daily suggestion-nya ya. Nah terus kalau misal kalian mau built-in ya kalian harus ke built-in ke Garmin Connect-nya dulu. Oke lanjut, selanjutnya ada training calendarnya. Nah ini harus ada di download dulu dari si Garmin Connect-nya. Kayak gitu. Terus juga ada Pace Pro Plan, ada Garmin Segments, Pace Yourself gitu-gitu. Jadi ini ada kayak apa ya? Kayak time trial gitulah. Jadi kayak ada shadow-nya. Nah, selanjutnya untuk ngatur navigasi saat lari, ini kita ke navigate aja. Nah, dia ini kayak misalnya kayak explore nearby nih. Nah, dia tuh akan nge-search. Kita tungguin. Nah, misalnya kayak bike shop, repair, convenience, ada restroom, ada water stops gitu-gitu. Misalnya coba kita cari restroom, search nearby. Nah, dia tuh ada langsung misalnya toilet tuh ada kayak 8 kilo lagi nih. Kayak gitu. Nanti bakal diarahin. Nah, selanjutnya misalnya navigate lagi, terus juga ini misalnya kita udah nge-save di apa namanya di Garmin Connect-nya. Nah, kita tinggal pencet aja. Nah, dia lo ada nih, misalnya Kecamatan Pagedangan, do course. Nah, misalnya udah kayak gini dia akan masuk course-nya ke sini. Jadi nanti akan ada jalurnya langsung ke rute yang udah gua set sebelumnya kayak gitu. Nah, ini ada stop course. Nah, kalau kalian mau stop, jadi nanti dia akan kayak free lagi kayak gitu. Terus juga dia ada round trip course. Ada terus create course-nya juga nih ada. Cuman kalau gua tuh lebih suka misalnya gue lebih suka apa ya dari handphone ya dibanding dari si jamnya. Misalnya kayak gue cuman mau 5 km aja nggak mau jauh-jauh kayak gitu. Nah untuk directionnya gimana nih? Gue mau ke north, east, south apa? Kita pilih aja any direction. Nah dia ntar akan mengkalkulasi si course-nya. Tunggu, habis itu nah ini ada
di 5 kilo 19,9 meter. Nah, dia langsung nyiptain course-nya sendiri ya dari si jamnya sendiri. Sebenarnya ini gampang kalau misalnya kayak kalau kalian bingung mau lari kemana. Cuman kalau gue tuh biasanya dari jamnya gitu karena gue biasanya prepare kayak mau larinya ke arah mana nih, mau ke coffee shop mana nih kayak gitu. Biasanya jadinya gue langsung di handphonenya. Gue jarang pakai si auto round trip di si jamnya sendiri. Nah, dia langsung ada rutenya, kita bisa pilih aja. Nah, misalnya go atau map. Nah, turn by turn. Nah, misalnya kalau kita turn by turn itu kayak kita bisa lihat ya, ininya kayak 4 meter belok kiri misalnya kayak gitu dari 74 meter terus belok kanan di 17 meter kayak gitu-gitu. Untuk turn by turn-nya. Habis itu sebenarnya kita tinggal bisa go aja sih. Nah, dia akan langsung masuk ke si langsung masuk ke larinya. Jadi kalau misalnya kita pencet lari, habis itu dia langsung nyesuaiin sama map yang udah kita tentuin kayak gitu. Nah, kalau tadi gue udah ngeset mapnya atau jalur gue lari itu di jamnya, nah sekarang gue mau ngasih tahu langsung di aplikasinya terus ditransfer ke jamnya. Nah, kayak gimana? Pastiin itu jam sama handphonenya itu lagi connect ya, atau misalnya udah terkonek karena itu lagi loading. Nah, terus kita ke yang bagian more sini, kita pencet bagian more. Nah, habis itu ini kan ada activities, ada hold status, terus juga ada training planning gitu-gitu. Kalian masuk ke training and planning. Nah, udah gitu kan ada workout, ada Garmin Coach, ada race, ada event, terus juga kalian harus pilih yang courses ini. Nah, untuk courses ini kan ada banyak nih, udah gua set. Nah, kalau kalian mau tambahin ya kalian tinggal tambahin aja. Nah, terus kalian pilih yang running kalau kalian emang mau yang road running kayak gitu. Nah, ini dia ada dua pilihan, ada custom atau ada automatic. Nah, untuk custom sendiri mungkin kalian bisa misalnya kalian mau buat rute kalian sendiri, terus kalian mau kasih ke orang atau misalnya kalian mau buat keep buat sendiri, itu bisa kita custom aja. Nah, ini bisa kita lihat nih sekitar gue tuh di sekitar kayak Gading Serpong ya. Nah, kita bisa tandain. Nah, ini kita pencet yang tadi nih, sorry. Ini kita pencet yang ini. Kita pencet dulu. Nah, ini udah ada hijau. Misalnya start kita ada di sini. Kita place point. Nah, habis itu udah selesai. Ini kan udah di place point. Nah, kita pencet lagi. Nanti ini kan ada titiknya nih. Nih kalau kalian lihat ini ada titiknya. Kalian bisa geser misalnya kalian mau ke arah mana ya? Ke arah sini nih, ini kan ada jalurnya nih. Ke arah sini misalnya kalian tinggal place point sendiri. Nah, dia akan menyesuaikan jalurnya. Kayak gitu. Nah, begitupun selanjutnya. Nah, ini udah ada titiknya lagi. Kalian misalnya mau ke daerah sini nih. Nah, kayak gitu. Nanti dia akan menyesuaikan sesuai dengan jalan yang tersedia gitu ya. Nah, terus misalnya mau finish, gue mau finishin sampai sini nih. Sampai finish. Nah, selesai. Habis itu nih jaraknya 192 km kayak gitu. Nah, cuman kalau misalnya kayak apa ya bisa dibilang misalnya gua ulang. Misalnya kalau kalian jalannya itu agak susah di-detect sama si Garmin ya, misalnya kok kalau gua ngesetnya jauh-jauh, misalnya gua ngesetnya dari titik sini ke titik sini, itu dia nggak bisa auto detect, ya gimana caranya ya? Ya caranya adalah kalian harus detail. Nah, misalnya kayak gini. Jadi pendek-pendek gitu. Nah, harus detail. Kayak gini. Tapi ini kalau misalnya case-nya adalah kalau misalnya tempat kalian atau daerah kalian biasa lari itu nggak kedetek ya sama si Garmin gitu. Atau mungkin kayak daerah-daerah yang agak terpencil kayak gitu. Nah, kita cancel aja, kita nggak usah save. Atau enggak kita save dulu misalnya. Kita balik ke... Nah, misalnya udah selesai, kita place point. Nah, habis itu kita save dulu nih. Kita save, habis itu kita bisa pilih ini public atau private. Kalau public ya berarti orang bisa lihat. Kita coba private aja. Nah, ini udah selesai ya. Tuh. Sebenarnya namanya bisa kita ganti. Kayak ini kita bisa duplicate, kita bisa edit juga. Nah, ini
Kayak ini ulang ya. Nah, setelah kita save, ini kan udah ada nih. Nah, setelah itu ketika udah ada, kalian bisa ini kita bisa lihat datanya dulu nih. Oh, kilometernya ada sekian, ada 2,18 kilo, terus juga essence-nya ada di 7 meter, terus total distance-nya ada di 6 meter. Nah, ini kita bisa lihat elevasinya, terus juga nih ada minimum, maksimumnya berapa, terus juga ada nih. Nah, kalau kalian mau pakai auto load by timing gates, nih kalian bisa nyalain di sini. Kayak gitu. Tapi kita itu nanti gue bahas nanti dulu ya. Nah, habis itu nih kalau misalnya ada logo si jamnya, nah kalian pakai ini. Nah, ini kalian bisa pilih device mana yang mau kalian transfer nih. Misalnya kayak gue mau transfernya ke 970, jadi ke 970 aja. Nah, habis itu udah selesai. Nah, setelah udah selesai, kita langsung ke jamnya. Nah, dia akan kayak nih. Kalau misalnya kalian ke lari, terus kalian ke navigate ya. Kalian harus ke navigate dulu. Nah, habis itu kita ke yang save. Nah, ini kan ada nih, yang tadi udah gua set, itu ada di 2,18 kilo. Nah, baru kalian bisa akses kayak gitu. Nah, kalian bisa kayak do course. Nah, selesai deh. Kalian bisa punya map ataupun kalian bisa ngeset map sendiri langsung dari HP-nya ke si jamnya. Kalau tadi udah langsung dari jamnya, nah ini dari HP ke jamnya kayak gitu. Nah, kalau tadi kan manual. Nah, terus kayak lu kayak males ribet, nggak mau nitik-nitikin gitu, nggak mau nitik-nitikin ulang, kalian bisa langsung auto aja kayak gitu. Kalian tambah, terus kalian pencet running lagi. Nah, ini kalian pencet yang automatic. Nah, untuk automatic sendiri ini kalian bisa kayak name-nya kalian bisa ganti, misalnya misalnya lari sore kayak gitu. Nah, distance-nya nih kalian bisa ini sendiri, misalnya mau berapa, gue mau spesifik misalnya kayak 5,5 kilo deh kayak gitu. Dan habis itu direction-nya sebenarnya sama kayak yang di jam tadi ya, cuman ini setnya di handphone kayak gitu. Kayak gue mau random deh, terserah dia mau kayak gimana. Nah, dia akan nge-calculate tap anywhere on the map to set starting point. Nah, kalian mau starting point-nya tuh ada di mana? Misalnya gue mau di sini. Nah, tadi kan gue udah ngeset di 5,5 kilo ya. Nah, dia itu menjadikan itu sebagai estimasi, kita mau lari itu sekitar 5 kiloan. Jadi dia akan ngeset misalnya di atas 5 kilo atau di bawah 5 kilo sedikit kayak gitu. Nah, ini dia udah ngatur sendiri distance-nya. Dia ada 5,96 kilo. Nah, jalurnya dia udah ada. Habis itu kita bisa langsung save. Nah, setelah kita save, nah ini kan udah ada lari sore. Nah, kita transfer lagi ke jamnya si 970. Nah, setelah itu kita langsung pindah ke jamnya deh. Nah, udah di jamnya, udah di mode run, kita ke navigate. Nah, navigate, kita pilih yang save. Nah, ini ada ya, lari sore. Nah, tuh terus dia 5,96 km. Habis itu ya udah deh, tinggal do course aja gitu. Terus kayak kalau saya udah keburu kepencet, nggak mau pakai course yang itu, ya udah tinggal di stop course aja. Habis itu mengulangi hal yang sama untuk ganti si course-nya. Nah, untuk menavigasi kita sedang berlari, ini sebenarnya ya gampang aja ya. Ini gue udah mulai. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu data screen yang lebih lanjut ya kalian tinggal scroll ke bawah aja atau kalian bisa pencet tombol down. Nah, kalian bisa lihat data-data yang tadi udah di set sebelumnya gitu. Nah, untuk finish misalnya mau finish nih. Nah, untuk finishnya sendiri ya udah tinggal pencet yang si start ini, kalian pencet lagi, ini kan ada. Nah, kalau kalian misalnya mau resume ya udah kalian resume lagi. Misalnya kalian lagi berhenti, kalian mau pause ya udah itu pause. Nah, kalau misalnya kalian udah selesai, kalian pencetnya save. Nah, terus kalau misalnya kalian mungkin kasusnya kayak mau makan siang dulu atau mau ngopi-ngopi dulu, kalian bisa ke resume later. Nanti dia akan ke menu utama lagi. Nah, ini juga bisa lap, terus juga ada back to start. Nah, terus juga dia ada recovery heart rate. Nah, kita langsung ke save aja nih. Nah, habis itu dia akan kayak effortnya nih.
menurut kalian effort kalian tuh dari 1 sampai 10 berapa sih effortnya? Kayak very light kah atau light kah atau moderate, terus kayak agak sulit ya, terus ini sulit, terus kayak dari skala 5 6 itu dia hard, terus 7 8 itu dia very hard. Nah, untuk 9 ini extremely hard, atau 10 ini maksimum, itu kayak aduh kayaknya capek banget atau misalnya kayak berat banget latihan hari ini. Nah, kalian bisa pilih sendiri. Misalnya kalau gue ini very light. Nah, terus juga misalnya ini kita feel-nya kayak gimana? Nah, apakah kita ngerasa strong atau very strong atau kayak biasa aja? Misalnya kayak gue biasa aja deh kayak gitu. Nah, dia akan saving. Nah, activity save. Nah, gitu. Kalau misalnya dia nih udah langsung ada ke Garmin Connect-nya ya. Nah, kayak gitu. Udah ada Garmin Connect-nya. Kalau misalnya di jamnya atau di Garmin Connect-nya itu udah terhubung sama Strava, dia akan langsung upload ke Strava tanpa kita upload manual. Nah, tapi dengan catatan adalah kita harus nyambung dulu nih ke handphone, karena kan nyambungin Strava-nya itu lewat Garmin Connect. Nanti gue akan ajarin gimana caranya. Nah, kalau misalnya kalian nggak nyambung ke HP-nya, dia akan kesimpan di jamnya dulu. Nah, setelah itu, setelah kalian masuk ke Garmin Connect atau misalnya udah ke connect sama handphone kalian, dia akan ke-upload ke Garmin Connect plus ke Strava juga, kayak gitu. Nah, tadi udah gua sebutin soal Strava, nah gua akan kasih tunjuk gimana caranya konekin dari si Garmin Connect ini ke Strava, kayak gitu. Nah, kalian pencet more yang ada di sini. Nah, terus abis itu setelah udah kalian scroll ke paling bawah, ini ada settings, kalian pencet settings. Nah, setelah itu kalian udah settings, kalian pencet ke connected apps yang ada di sini nih. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih nih, ada Apple Health, ada Microsoft Office, ada MyFitnessPal. Nah, kalau gue nih ke Strava. Nah, habis itu kalian tinggal di agree aja. Nah, Connect wants to open Strava. Tinggal di open. Ditunggu aja. Ini posisinya kalian udah ada aplikasi Strava-nya ya, udah daftar Strava-nya juga. Kayak gitu. Ini dia masih loading, kita tungguin aja. Nah, udah habis itu dia akan kayak will able to kayak view data, terus juga view private on activity, terus juga nah kita tinggal authorize saja. Oke, kita agree. Tadi udah, kok balik lagi ya? Nah, ternyata authorize. Nah, udah habis itu udah ke connect nih. Ada connected apps-nya si Strava. Nah, kalau misalnya kalian pakai Apple nih, kayak gue pakai iPhone, kalian bisa misalnya kayak mau ke Apple Health. Nah, udah tinggal connect aja lagi. Kayak gitu. Kalian mau kayak ini, ternyata gue mau nyalain semua deh. Body fat sama active energinya. Allow. Chat situ, habis itu kita ke Apple Health-nya. Nah, data apps-nya udah. Nah, udah kita balik ke connected. Oh, ini udah connected nih. Kita tinggal balik aja. Nah, dia akan kelihatan nih connected apps-nya apa aja. Kalau misalnya kalian mau tambahin lagi ya tinggal melakukan hal yang sama. Gue juga udah pernah bahas nih review dari Garmin 970, Forerunner 970 yang lagi gue bahas tutorialnya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa klik link yang ada di atas ataupun link yang ada di deskripsi di bawah.
Oke, lanjut untuk GPS settingnya caranya kayak gimana? Kalian pakai mode all satellite kah atau kayak cuman pakai satu GPS doang? Nah, caranya adalah kalian bisa ke lari atau ke hiking. Misalnya kalian pencet yang ini. Setelah itu misalnya gue pakai yang hike deh, kalian bisa pakai yang lari juga sebenarnya. Nah, setelah itu kalian ke bawah. Nah, ini ada hike settings. Nah, kalau kalian milihnya lari sebenarnya dia ada run setting sama aja kayak gitu. Nah, kalian tinggal scroll ke bawah. Scroll ke bawah aja sampai nemu yang ada namanya menunya itu widgetnya satellites. Nah, kita pencet. Nah, habis itu kita bisa pilih ini. Off kah, no location data, terus kayak misal default. Default ini ya all system. Nah, atau enggak misalnya GPS only. Kayak dia tuh good battery tapi good accuracy juga. Jadi nggak terlalu menguras banyak baterai. Nah, atau misalnya all system nih, better akurasi. Nah, kayak tadi ini kan default gue all system kan. Dia tuh lebih better akurasi tapi dia emang baterainya akan lebih kekuras lebih banyak. Nah, terus juga selanjutnya ada all plus multiband. Nah, multiband itu jadi ya emang pakai semuanya lah gitu, udah pakai all system, terus juga dia pakai multiband untuk pakai dua satelit sekaligus untuk dia ngedetect posisinya ada di mana. Nah, terus juga di sini ada auto select. Nah, ini tuh dia kayak pakai AI gitu. Jadi dia uh, bisa bisa apa ya, punya. Nah, selanjutnya ini ada auto select. Nah, itu dia bisa milih sendiri dia mau pakai GPS yang mana kayak gitu. Nah, terus selanjutnya dia ada ultra track yang mana dia kayak emang buat menghemat baterai tapi dia emang untuk akurasinya dia agak rendah dibanding yang lain kayak gitu sih. Nah, kita tinggal udah kalau misalnya mau pilih gue mau yang ini deh yang auto select. Nah, ya udah, nanti dia satelitnya akan auto select. Dia akan memilih kayak kita tuh pakainya berapa satelit atau misalnya pakai satelit yang mana kayak gitu. Dia yang akan milih sendiri. Kalau misalnya kalian mau cuman GPS only nih biar menghemat data. Nah, ya udah kalian tinggal pilih aja nanti satelitnya akan GPS only kayak gitu. Nah, kalau sebelumnya gue bahas soal training readiness, ini gue mau bahas soal training status nih. Nah, caranya adalah ya sebenarnya kalian ke widget aja. Nah, di sini kalau gue taruhnya atas bawah nih, training readiness sama training status. Nah, untuk training status ini kalian bisa lihat langsung ini statusnya peaking, kayak gitu. Nah, ini kita bisa lihat training statusnya. Nah, berbeda sama si training readiness yang fokusnya tuh pada faktor harian kayak stres, tidur, atau status latihan itu kalau status latihan ini itu lebih fokusnya itu sama si elemen pelatihannya itu sendiri, kayak gitu. Nah, status ini tuh kayak ngelihat gimana kita ngerespon latihan seiring waktu, kayak dengan metrik seperti kayak acute load, terus juga fokus beban, aerobik, anaerobik, terus kayak VO2 max, terus juga ada status HRV juga dia masuk dan juga ada waktu pemulihannya. Nah, untuk status yang diharapkan itu sebenarnya produktif ya atau mempertahankan atau maintaining. Nah, untuk mendapatkan status tidak produktif itu kita harus benar-benar ngedorong batas normal yang sehat. Kayak misalnya kita tuh meningkatkan beban latihan kita terus kayak meningkatkan resiko cedera. Kayak misalnya kita latihan terus-terusan nanti dia akan statusnya itu nggak produktif atau unproduktif kayak gitu. Nah, ini kita bisa lihat sendiri datanya VO2 max-nya increasing, HRV-nya balance karena tadi kita udah cek HRV-nya balance, terus juga acute load-nya itu ada di low karena emang base-nya tuh karena kita latihan atau enggak. Kalau misalnya kita makin latihan ya acute load-nya kita akan nambah kan, kayak gitu. Nah, ini ada load fokusnya, terus juga VO2 max-nya nih gue ada di 50, terus juga ada HRV statusnya. Nah, ini data-data yang emang untuk menghitung si training status itu sendiri itu. Bedanya sama training readiness, kalau training readiness itu tadi udah gue bilang dia tuh kan kayak faktor harian kayak stres sama tidur. Nah, kalau training status ini lebih kayak buat lebih fokus sama elemen latihannya. Nah, selanjutnya ini ada stamina. Nah, stamina ini dia diukur melalui beberapa metrik yang saling berhubungan, terutama training readiness dan juga training status. Nah, untuk training readiness sendiri, dia ini kita cuman tinggal. Nah, ini ada training readiness. Cuma tinggal scroll aja ke bawah, nanti kita bisa lihat training readiness-nya. Nah, untuk training readiness-nya ini dia ada high. Nah, ini adalah skor tunggal yang menunjukkan seberapa siap kita untuk berlatih pada saat hari ini gitu misalnya. Nah, ini hari ini gue harusnya training readiness-nya itu high dan gue siap untuk latihan kayak gitu.
Nah, ini nilainya itu bisa berubah ya sepanjang hari. Nah, untuk faktor-faktornya sendiri, dia itu ada beberapa faktor. Nah, ini pertama ada sleep. Nah, jadi seberapa lama kita cukup apa enggak kita tidur, terus ada recovery time-nya, terus ada HRV statusnya, terus ada acute load, terus juga recent sleep score-nya, terus juga sama recent stress-nya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada acute load dan juga rasio beban atau load ratio. Nah, untuk beban akutnya sendiri itu sebenarnya adalah total beban latihan yang selama 7 hari terakhir. Nah, sistem membandingkannya itu dengan norma atau disebut kayak tunnel hijau. Kita langsung lihat aja. Ini di training readiness. Terus kita scroll ke bawah, di sini ada acute load. Nah, ini tuh ada datanya nih, ada yang hijau-hijaunya ini. Terus ada kayak semacam grafik gitu. Terus kalau kita scroll ke bawah, ini exercise load-nya. Kalau kalian latihan itu nanti dia akan muncul si grafiknya. Nah, terus juga ini ada low ratio. Nah, untuk low ratio ini itu membandingkan beban latihan kita selama 7 hari terakhir dengan rata-rata beban latihan kita selama 4 minggu terakhir. Nah, kayak misalnya nilai 1 itu berarti bebannya itu sama. Nah, nilai di atas 1, misalnya 1.1 itu berarti beban kita itu lebih tinggi dari rata-rata 4 minggu yang udah kita jalanin, kayak gitu. Nah, beda nih, kalau training readiness tadi itu fokusnya tuh kayak lebih ke stres dan tidur. Nah, untuk si training status ini dia itu lebih berfokus pada elemen pelatihan. Nah, contohnya adalah kayak bagaimana kita merespon latihan seiring waktu. Terus juga dengan metrik seperti kayak acute load juga ada, terus juga kayak aerobik, anaerobik, VO2 max, HRV, terus juga waktu pemulihan. Nah, kalau misalnya kita ke bawah, ini langsung ada kayak acute load, terus juga load fokusnya, terus juga VO2 max, terus juga ada HRV juga. Nah, terus ada recovery time-nya. Nah, untuk mendapatkan status unproduktif itu kita harus benar-benar ngedorong batas yang emang yang sehat gitu. Kayak misalnya secara drastis itu kita ningkatin beban yang meningkatkan resiko cedera. Nah, makanya dia langsung statusnya itu tidak produktif. Nah, begitupun sebaliknya kalau misalnya istirahat kita cukup, terus juga kita latihan emang tidak melebihi batas wajar dalam diri kita, itu nanti statusnya akan produktif kayak gitu. Nah, selanjutnya ada metrik beban tambahan nih. Yang pertama ada running tolerance dan juga ada endurance score. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya dari si homepage ini, kita langsung scroll aja ke bawah. Ini tergantung kalian nampilinnya di mana atau enggak ya, gitu. Ada atau enggak. Nah, kita turunin aja terus. Nanti dia akan ada running tolerance. Nah, untuk running tolerance ini kalau kita pencet, nah ini track the impact load your body experiences after each workout. Nah, see how intensity heals and running form affect your impact load. Nah, untuk running tolerance itu sebenarnya metrik ini menunjukkan beban lari mingguan Anda saat ini. Nah, total itu ada 7 hari dibandingkan dengan toleransi maksimum yang dianggap sehat oleh si Garmin-nya ini gitu. Nah, ini langsung ada datanya. Dia ada acute impact load per kilometer. Nah, ini datanya 0. Terus juga ini ada training week-nya. Nah, karena misalnya gue nggak lari, jadinya dia langsung ke bawah gitu. Terus juga karena gue juga nggak pakai si jam ini untuk lari gitu kemarin pas di Bromo. Lanjut kita ke endurance score nih. Caranya gimana? Itu caranya sebenarnya dia satu widgetnya itu tergantung kalian naruhnya di mana ya. Kalau gua tuh persis di bawah running economy, running tolerance, running economy dan endurance score. Ini bisa kalian tampilin atau enggak terserah kalian. Itu bisa diedit juga caranya. Terus nah untuk endurance score ini itu tuh metriknya ini mengukur seberapa banyak yang dapat kita serap dari sudut pandang ketahanan atau endurance. Nah, faktor inti yang diperhatikan adalah kayak detak jantung, terus juga durasi latihan kita, terus serta kayak pengulangan latihan jangka panjang, misalnya latihan 3 sampai 4 jam kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, ya, kita scroll ke bawah, tadi balik ke awal. Nah, ini endurance kalau kita lihat, nah ini nilainya intermediate gitu. Nah, your VO2 max is at a good level. You have a solid base to start building your endurance score. Jadi emang skor daya tahan ini emang untuk endurance kita gitu, lebih ke daya tahan kita selama
kita latihan. Nah, selanjutnya bias perhitungan beban latihan. Nah, penting untuk dicatat bahwa sistem beban latihan pada Garmin ini sangat cenderung pada detak jantung yang lebih tinggi atau latihan aerobik. Nah, dengan latihan dengan intensitas rendah namun durasi sangat panjang, itu seperti kayak pendakian panjang 50-70 km selama 12-17 jam akan menghasilkan nilai beban latihan yang relatif rendah, mirip dengan lari 5-10 kilo yang keras. Nah, karena sistem Garmin tidak memperhitungkan beban otot atau muscular load secara akurat. Oke, lanjut kita ke ada namanya akurasi performa lari baru. Nah, di Forerunner 970 ini memperkenalkan fitur yang meningkatkan akurasi performa lari, terutama saat balapan atau ikutin kayak rute terperinci kayak gitu. Yang pertama itu ada fungsionalitas timing gate. Nah, fitur ini itu memungkinkan kita memuat kursus balapan atau misalnya kayak maraton, half marathon atau misalnya kayak 10K, 5K. Nah, terus juga menyelaraskan penanda putaran atau lap markers di jam tangan dengan penanda mil atau kilometers di dunia nyata. Nah, tujuannya adalah untuk menyesuaikan kecepatan atau pace kita secara akurat berdasarkan panjang kursus aktual yang kita tempuh atau yang hampir selalu lebih panjang dari jarak resmi, misalnya 26,2 mil karena liku-liku kayak misalnya kayak gitu, atau misalnya 21 misalnya lebih, misalnya harusnya half marathon tapi di 22 kilo kayak gitu karena belok-belok kayak gitu. Terus yang kedua, Forerunner 970 ini nggak akan memicu putaran hingga kita melewati penanda yang ditentukan atau diyakini Garmin sebagai penanda tersebut. Nah, untuk caranya gimana untuk ngaktifin si timing gate ini, gue langsung kasih tahu aja. Kita pakai aplikasi si Garmin Connect-nya. Nah, untuk caranya sendiri sebenarnya ini nggak beda jauh sama kayak bikin map ya sendiri dari si Garmin Connect-nya. Kita ke more dulu, terus kita ke training and planning, terus juga kita ke courses. Nah, sebenarnya kalian bisa juga pakai download yang ada di misalnya kalian mau race di mana, terus kalian ada GPX-nya, itu kalian bisa download juga. Cuman gue akan contohin dari yang bikin dari awal. Nah, misalnya ini kita bikin baru, terus kita ke running. Nah, misalnya automatic karena gue males custom lah ya, kayak gitu. Nah, misalnya direction north ya udahlah. Nah, course name-nya kita misalnya running test timing gate ya, gitulah ya misalnya. Kita next dulu. Oke, misalnya kita mulai dari sini. Nah, misalnya kayak gini nih. Ini udah kebikin gitu mapsnya. Nah, bisa juga map yang udah ada kayak misalnya kalian download ataupun yang misalnya kalian manual gitu, kalian titik-titikin gitu. Nah, ini udah kebikin. Ini kalian bisa juga sebenarnya manual yang kalian titik-titikin sesuai dengan map race kalian, ataupun kayak kalian download GPX-nya itu juga bisa. Nah, terus kita slide ke atas gini, nanti dia akan ada data semacam gini, nih ada distance-nya, elevasinya, terus juga course name-nya nih, running test gitu-gitu. Nah, ini ada auto lap by timing gate. Nah, kalian bisa nyalain. Nah, terus juga kalian bisa ganti ke mil atau ke kilometer. Nah, udah gitu. Nah, udah deh. Sebenarnya kalian bisa langsung save aja. Nah, udah setelah save ya udah kalian tinggal pindahin aja ke si jamnya. Nah, ini gua ke 970. Setelah itu udah dia akan langsung tersedia di sini. Kalau misalnya kita ini gue pinggirin dulu. Nah, kalau misalnya kita mau lari, terus kita ke navigate. Nah, kita ke save dulu. Kita cari yang nih, running test timing gate. Ya udah deh, kita tinggal do course aja. Nah, terus dia akan muncul kayak auto lap by timing gates enable. Nah, habis itu udah kita bisa langsung mulai aja kayak gitu. Selanjutnya itu ada suggested finish line. Nah, suggested finish line ini apa sih? Nah, ini adalah fitur baru dari Garmin 970 yang emang mengatasi pelari-pelari yang emang mungkin lupa buat matiin jamnya ataupun emang sengaja gitu. Nah,
contoh kasusnya adalah ketika misalnya kita udah bikin course atau bikin rute di 10 kilo misalnya. Nah, setelah finish, setelah 10 kilo, terus kita lupa matiin jamnya, terus kita jalan lagi atau misalnya ada jarak tambahan lah, entah jalan pulang ke rumah ataupun kayak entah jalan-jalan gitu, misalnya nambah jarak di 5 kilo, misalnya kayak gitu. Nah, ketika kita finishin, dia itu akan si Garmin ini akan nanya kayak kita mau motong aktivitas truncate-nya atau kembali ke akhir kursus yang udah kita tentuin atau enggak. Nah, untuk mastiin itu jaraknya pas kita race itu atau misalnya pas udah kita tentuin itu sama dengan yang udah kita tentuin sebelumnya. Jadi nggak nambah. Misalnya kita udah nentuin di 10 kilo, ya itu nggak akan nambah ke 5 kilo gitu. Nambah 5 kilo lagi jadi 15 gitu. Nah, untuk cara kerjanya adalah sebenarnya kita sama aja, kita udah harus bikin dulu kursnya atau misalnya kita udah ada dulu rutenya. Setelah itu ya udah kita ikutin aja sebenarnya. Nah, misalnya kita udah memuat gitu, nah, misalnya kita navigate, terus misalnya kita pilih aja, misalnya nih Tangerang Running deh, gitu. Nah, ya udah, sebenarnya kita tinggal lariin aja. Nah, udah kayak gini, udah ada mapnya, udah ada rutenya, itu sebenarnya kita tinggal lariin aja. Nah, ketika di finish, misalnya, terus dia akan nanya nih, kita mau kayak truncate nggak gitu. Jadi supaya kita jaraknya tuh misalnya udah ini 2 kilo kan, 2 kilo. Nah, terus gua misalnya ada gerak tambahan 3 kilo jadi 5 kilo. Nah, dia nanti pas finish ada kayak semacam kayak pilihan gitulah. Nah, mau truncate atau enggak. Nah, kalau misalnya kita pilih ya, itu berarti kita menginginkan waktu dan jarak yang sesuai ke titik akhir sama kayak course atau rute yang udah kita tentuin sebelumnya. Nah, kalau misalnya pilih enggak, itu kita berarti mempertahankan kilometer yang udah kita tempuh. Misalnya kayak gue udah race 5 kilo, terus ternyata ada gerakan tambahan atau ada jarak tambahan itu di 10 kilo, jadi 15 kilo kan. Entah itu gue lupa atau gimana. Nah, kalau gue pilih no, itu jaraknya akan tetap di 15 kilo. Kayak gitu. Kalau misalnya kita pilih ya tadi jaraknya akan tetap di 5 kilo aja. Kalau kalian lagi cari jam Garmin, entah itu Vivo Active 5, Fenix, ataupun Forerunner, kalian bisa kunjungin wiya.id dengan cara klik link yang ada di atas ataupun klik link yang ada di deskripsi di bawah. Lanjut kita ke sensor and pairingnya. Nah, untuk sensornya sendiri ini kita bisa nyambungin ke kayak misalnya heart rate monitor ataupun ke TWS yang basisnya tuh N+ ataupun Bluetooth. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita tinggal ke menu pengaturan aja. Caranya itu tinggal pencet tombol up yang ada di sini, tahan lama. Nah, habis itu kita pilih ke watch settings. Setelah itu kita pilih yang connectivity. Nah, kita langsung pilih juga nih sensor and accessories. Add new. Nah, sebenarnya ini kita bisa langsung search all ataupun kayak langsung kita pilih external heart rate atau gimana. Nah, ini contohnya gua mau external heart rate lah nih dari si Garmin HRM Dual ini. Nah, langsung kita pakai dulu. Nah, kalau supaya aktif HRM Dual ini kita harus pakai dulu di dada dan harus dibasahin juga ya. Nah, udah dipakai, kita coba searching. Nah, dia langsung sensor found. Habis itu connecting to heart rate. Nah, udah connected. Jadi walaupun ketika kita lari, ketika ini udah connected, jamnya nggak dipakai, ya ini heart rate-nya bisa kebaca karena dari si HRM Dual itu sendiri, kayak gitu. Nah, kalau untuk nyambungin TWS gimana? Karena misalnya lu mau dengerin lagu atau mau dengerin podcast ketika lari tapi nggak mau ke handphone gitu. Caranya adalah kita masuk ke connectivity yang tadi. Nah, terus ke sensor and accessories. Setelah itu kita add new. Nah, kita bisa pilih ke yang headphone. Nah, ini langsung gue contohin aja. Gue pakai Shocks Open Run Pro. Kita nyalain sampai dia kedip-kedip untuk nyambungin. Nah, ini udah kedip-kedip berarti ini udah bisa kebaca. Kita langsung klik aja yang headphone-nya. Nah, searching.
Tunggu. Nah, dia ada dua nih, ada Vivan dan ada Overrun Pro. Kita pilih Overrun Pro aja. Oh, salah. Nah, connecting. Udah. Habis itu ke connect. Kita misalnya kalau mau dengerin lagu di jam ya langsung bisa gitu. Nih gue contohin. Balik dulu. Nah, kalau kita play ya itu udah langsung ke si Overrun Pro-nya kayak gitu. Oke, kalau kita misalnya ngomongin aplikasinya, itu kan selain ada Garmin Connect, ada juga namanya Connect IQ Store. Nah, itu tuh untuk kayak beli-beli atau misalnya download watch face ataupun fitur-fitur atau aplikasi lainnya kayak misalnya Spotify, YouTube Music dan lain-lain kayak gitu. Nah, caranya gimana? Pertama kita download dulu si IQ Store-nya, yaitu ada di App Store kalau di iPhone, kalau misalnya Android itu ada di Play Store. Nah, ini udah gue download, kita tinggal open aja. Jadi ada Garmin Connect dan ada Connect IQ, itu dua aplikasi yang berbeda. Nah, Connect IQ ini kayak App Store-nya lah kayak gitu. Nah, ini kita bisa tinggal ini dulu. Sebenarnya kita pairing dulu ya, kayak gitu. Nah, misalnya gua pairing Bluetooth-nya gua nyalain dulu. Sebenarnya nanti pairingnya itu gampang sih, kayak pairing si Garmin Connect. Nah, ini udah connected. Nah, kalian bisa nih kayak cari-cari misalnya kayak watch face, terus juga ada apps-nya. Nah, untuk downloadnya caranya gimana? Misalnya kalau watch face kan tadi udah gua kasih tahu. Misalnya kayak gua mau download YouTube Music deh kayak gitu. Misalnya gue mau download YouTube Music deh. Nah, dari home sini kita pencet ke search aja. Kita ke Music. Nah, ini kan ada Spotify, ada Deezer, Amazon Music, YouTube Music, Joox, dan masih banyak lagi ya. Nah, gue mau YouTube Music aja. Kita install dulu. Allow. Nah, dia kan installing. Nah, langsung ada has been added to your music app. Nah, kita ini aja, setup. Nah, open Garmin Connect. Nah, open Garmin Connect on your phone to sign in YouTube Music. Nah, setelah itu ini kan akan muncul enter code ataupun barcode. Nanti kalian tinggal bisa masukin langsung di aplikasi YouTube Music-nya aja. Kayak gitu. Terus itu udah deh, nanti YouTube Music kalian akan tersambung ke si jam ini. Nah, kalau tadi kita udah download fitur Connect IQ langsung di handphone atau di aplikasi dan juga di PC, sekarang kita langsung download langsung dari si jamnya. Nah, gimana caranya? Pertama, kita pencet yang si start ini di kanan atas. Habis itu kita scroll ke bawah. Scroll sampai nemu Garmin IQ Store. Nah, udah gitu kita browse aja. Lagi loading, tungguin. Nah, ini langsung ada nih Joox Music, Spotify, Deezer, Amazon, Komoot, Hike gitu-gitu. Nah, kita coba ke Joox aja ya. Nah, Joox kita coba install langsung dari jamnya. Nah, ini tinggal kita install aja. Tinggal pencet. Nah, dia akan preparing, nanti akan langsung nge-download. Nah, habis itu udah deh, tungguin aja download sampai selesai. Tapi dia harus nyambung ke handphone karena dia pakai WiFi dari si handphonenya. Nah, setup dulu. Nah, habis itu udah deh, tinggal kalian setup langsung sendiri dari si handphone ke di jamnya untuk si Joox-nya ini. Nah, kalau tadi itu udah cara downloadnya gimana, nah ini gue akan kasih tahu cara setting musiknya itu dari jamnya. Kalau mau dengerin musik dari jamnya gimana? Nah, pertama-tama itu kalian harus terhubung dulu sama si handphonenya ya gitu. Jadi sama Connect IQ-nya itu kalian harus terhubung. Nah, kan tadi udah di-download dari si Garmin IQ, sekarang kita pindah ke Garmin Connect-nya nih. Nah, setelah download dari Garmin IQ, kita balik ke Garmin Connect-nya.
Habis itu kalian pencet connected device-nya. Nah, setelah itu kalian pilih nih device yang mau kalian atur. Nah, sekarang ini kan lagi di Garmin 970, jadi kita pilih 970 aja. Nah, setelah itu kalian scroll ke bawah, kalian cari yang ada namanya music. Nah, setelah itu kalian music provider kalian pencet aja. Nah, setelah itu kan ini ada 3 nih, ada YouTube Music, ada Joox sama Spotify. Karena ini mau nyobain yang Spotify, kita klik yang Spotify aja. Nah, setelah kalian udah pilih, nanti akan muncul kayak gini nih. Kalian tinggal pilih sign in aja. Nah, setelah itu kalian akan muncul page untuk sign in Spotify kalian di handphonenya itu. Nah, ini gua coba buat sign in dulu. Nah, setelah udah login, kalian akan muncul page kayak gini. Kalian tinggal ya, kalau mau baca silakan baca. Kalau enggak, kalian tinggal scroll aja ke bawah. Kalau misalnya Garmin Connect IQ-nya itu udah kesambung, udah agree. Nah, sebenarnya kalau udah agree itu dia sebenarnya udah bisa dipakai ya. Cuman karena emang Spotify gue lagi nggak premium, jadi dia nggak bisa langsung dipakai di jamnya. Jadi emang Spotify-nya itu harus premium dulu baru bisa dipakai. Nah, sekarang gue mau ngajarin lu caranya Garmin Share gimana. Garmin Share itu kayak semacam airdropnya di Garmin lah ya, di jam-jamnya Garmin. Kalau kalian mau share buat rute itu bisa sesama Garmin, itu cepet banget dan seamless banget. Caranya gimana? Nah, ini langsung gue kasih tahu aja. Ini ada 970 dan ada 165 sebagai penerimanya, 970 itu sebagai pengirimnya. Nah, pertama-tama kalian masuk dulu ke menu activity, terus kalian bisa ke run. Nah, setelah itu udah masuk ke menu run-nya, kalian tinggal scroll aja ke bawah. Nah, ke navigasi, habis itu kalian pencet yang di save-nya itu. Jadi rute yang udah ke save-nya kalian tinggal pencet aja. Nah, kalian tinggal pilih rute mana yang mau kalian kirim. Nah, misalnya ini Kecamatan Pagedangan. Tinggal pilih aja. Nah, setelah itu ini kan ada dua, ada do course dan ada more-nya. Nah, kalian itu bisa pilih yang more-nya ya. Nah, untuk more-nya ini kita tinggal scroll aja ke bawah. Kalian bisa langsung lihat ada menu share. Nah, tapi sebelum kalian pencet share-nya itu sebenarnya kalian harus nyalain dulu Garmin Share-nya di 165. Nah, caranya gimana? Caranya itu tinggal kalian ke menu activity, kalian tinggal scroll aja ke bawah. Scroll ke bawah, nanti ada menu Garmin Share, itu kalian tinggal pencet aja. Nah, setelah kalian pencet, itu nanti ready to receive untuk si Garmin Share-nya. Nah, kalian bisa tuh untuk pencet share di Garmin 970-nya. Nah, udah kan? Udah gitu tinggal pilih aja di 165-nya. Nah, tinggal accept. Nah, udah tinggal accept, itu sama-sama tinggal dicentang aja. Nah, setelah itu udah deh, cepet banget. Ini rutenya langsung bisa ke transfer ke 165. Kayak gitu. Nah, tadi udah ngirimnya gimana? Nah, untuk cara nerimanya itu gimana sih? Untuk cara nerimanya itu kalian tinggal ke menu lagi ke Garmin Share. Nah, ke activity, tapi kita langsung ke Garmin Share-nya aja. Nah, setelah itu dia akan langsung ready to receive, siap menerima kayak rute ataupun apapun yang dikirim sama Garmin lain yang emang mendukung sama si Garmin Share juga. Nah, sebenarnya sebelum nerima dan ngirim Garmin Share itu kalian harus mengaktifkan atau setting dulu di jamnya, yaitu dengan cara kalian ke menu setting dulu. Nah, caranya itu tinggal pencet aja di yang bagian up yang tengah itu, nanti kan ada, tinggal scroll ke bawah, itu ada watch settings. Nah, habis itu kalian pilih yang connectivity. Nah, setelah kalian pencet yang connectivity, itu kalian scroll ke bawah, itu ada Garmin Share. Nah, ini setelah kalian klik itu ada kayak nyalain dan matiin Garmin Share-nya. Kalau kalian nggak mau nerima ya kalian tinggal matiin aja. Terus juga ada forget device. Nah, habis itu udah deh, kalian bisa pakai Garmin Share-nya itu untuk ngirim atau nerima dari sesama Garmin gitu. Gitu aja video gue tentang tutorial Forerunner 970. Semoga kalian bisa ngerti sama tutorial yang udah gue kasih tahu. Nah, kalau kalian mau dukung channel ini, kalian bisa dengan cara kunjungin dan beli Forerunner 970 di wia.id. Kenapa di wia.id? Karena lebih cuan di wia.id, bisa cicilan sampai 24 bulan dengan 0% aja. Gue Noval, see you in the next video and happy running guys!